Engkaulah pertolongan yang tidak pernah mengecewakan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus bekerja atas kami, atas umat-Mu, yang semuanya hari ini kami bersama-sama bersekutu. Kami menerima hadirat Allah, kami menerima kuasa Allah, kami menerima kekuatan impartasi roh, mengurapi, memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian. Roh-Mu yang hidup, haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Roh-Mu yang hidup, hidup dalam kehidupan kami. Mari bersama seluruh jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Bersama-sama katakan, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu bersama-sama katakan, ku buka hati, hati tu jamahan. Kami berserah Tuhan. Amin. Engkau yang ambil alih hidup kami. Oh, seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali katakan bersama-sama, ku buka hati. Haleluya. Ku jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
menyembahmu. Oh, mari bersama seluruh jemaat Tuhan, naikkan sembahmu kepada Tuhan Yesus. Naikkan pujianmu, naikkan suaramu kepada Tuhan yang memberikan pertolongan kepadamu, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan nafas hidup yang engkau terima hari ini. Mari bersama umat Tuhan, mari puji, sembah. Kami tinggikan namamu, kami bersorak buat Yesus. Haleluya. Kami tahu Tuhan Engkaulah pengharapan kami. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memulihkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau sudah mentahirkan kami. Dan malam hari ini kami bersama umat-Mu, kami datang menyembah. Oh Yesus, kami datang memuji Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Perbuatan-Mu heran dan ajaib. Campur tangan-Mu menyertai setiap hidup kami. Siaka bakaya rasekara bahana mayanas. Sada bakaba baba herana bahera baba. Jesus, hiara bakaya rasera namo. Sianda bakaya nase. Hera baba hera namo. Siaka bayana sena kena mo rana bana eda kena mo. Segenap hati kami datang memuji. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, ini keluarga kami, ini kami Bapa. Era bahaya rasena namu, sianda kara bahaya karana hekera bahagia rasena namu. Siakarana mahakaya rase, hera bakarana makera namo. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Terpujilah namamu, hallelujah. Tiada pengharapan yang lain. Tiada pengharapan yang lain. Haleluya. Tiada pengharapan yang lain. Jesus. Haleluya. Oh, Jesus. Dimanapun engkau berada hari ini, berikan hatimu kepadanya. Berserah kepada Yesus. Karena dialah kekuatanmu. Karena dialah pengharapanmu. Karena dialah pertolonganmu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh, kami berikan hati kami. Ku berikan hatiku Tuhan, dan jiwaku Bapa. Mari bersama umat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Ku berikan hatiku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, katakan jalanmu. Inilah rinduku Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu, memujamu, ya Allahku. Mari katakan bersama-sama, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan. Oh, di dalam hidupku, amin. Nyatakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwa, semuanya Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Sambil musik mengalun dengan lembut, apa kerinduanmu kepada Tuhan? Apa benar engkau sudah memberikan hatimu, bahkan segenap hatimu? Tuhan mau engkau memberikan bukan yang setengah, tapi segenap hatimu. Biarlah pujian ini membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah pujian ini membawa engkau semakin intim kepada Tuhan. Kalau engkau bersama dengan keluargamu, gandeng mereka malam hari ini. Katakan dalam hatimu, Tuhan, inilah hati kami, inilah kerinduan kami. Kami bawa malam hari ini kepadamu, Bapa. Kami bawa kepadamu hati yang bersih, hati yang murni, hati yang menyukakan Tuhan. Siapkan dirimu. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Dengan segenap hatimu kau bawa hidupmu kepada Tuhan. Mari bersama umat Tuhan, katakan bersama-sama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu Tuhan. Ya Allah, mari katakan bersama-sama. Oh,
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kami berikan Tuhan, berikan hatiku dan jiwaku, Jesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jawabanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jawaban, nyatakan Tuhan, haleluya, nyatakan jalanmu. Mari umat Tuhan menyembah Tuhan Yesus. Biar Tuhan nyatakan jalan yang baru kepadamu. Biar Tuhan nyatakan petunjuk yang baru kepadamu. Ketika engkau berikan segenap hatimu, segenap jiwamu, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang baru kepadamu, yang tak mampu engkau melihatnya secara akal dan pikiranmu. Tapi Tuhan akan nyatakan hal-hal besar. Tuhan akan nyatakan jalan-jalan yang luar biasa. Oh, Jesus. Kami datang memuji, kami datang menyembah Yesus. Segenap hati kami, segenap jiwa kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Oh, tiada yang sepertimu, Allah yang luar biasa, yang menyertai kami beberapa puluh tahun yang lalu, Allah yang menyertai kami beberapa tahun yang lalu, Allah yang menyertai kami pula hari ini. Sampai hari ini kami masih melihat penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Pantaslah Engkau dipuji Tuhan, pantaslah Engkau disembah. Biar semua lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semuanya mengangkat tangan berserah, semuanya mengangkat tangan menyembah Yesus. Haleluya. Siapa Bapa ya rase, Sanda barakarana hena kaya rase namo, Ena bahakarana Bapa 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 Bapa, Siapa Bapa 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 Bapa, Jesus. Oh, ya kena korana he, siakena moho, Jesus. Tuhan nyatakan hal-hal yang luar biasa kepada kami. Tuhan bekerja dengan lawatan yang luar biasa mengurapi kami. Siakarana he radamo, siakarana bahakaya rasena nahe kanamo urama. Terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Angkat suaramu. Kira baha babahe, enakera namo korana sekiara mo, sada bakare naharana mo kiara nahena mo. Jesus, perbuatanmu ajaib buat kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh Jesus, ini hidup kami, kami persembahkan kepadamu. Ini hati kami, biarlah Engkau tilik kami Tuhan, dan hidup kami tetap berkenan kepadamu. Engkau tilik setiap umat-Mu.
Engkau tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Engkau yang lebih mengerti siapa kami, Bapa. Kalau Engkau dapati kami bercacat celah, kalau Engkau dapati kami, Tuhan, masih memiliki kedongkolan kebencian, kemarahan, kepahitan, malam hari ini tetap kami minta belas kasihan-Mu, Bapa. Kami minta pengampunan-Mu, Yesus. Setiap kenajisan, pikiran, perkataan, mata kami, daging kami, hari ini, Bapa, kuduskan kami. Sebab kekudusan itulah yang membuat kami intim kepada Tuhan. Sebab kekudusan itu membuat kami bisa dekat dengan Tuhan. Sebab kekudusan itu membuat kami mengenal Engkau secara pribadi. Dikuduskan umat-Mu. Semuanya dikuduskan. Urapi Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Minta belas kasihan Bapa. Minta pengampunan dari Bapa. Sehingga penyertaannya sempurna atasmu. Sehingga tangan yang kuat selalu menopang hidupmu. Indah bahaka nama sekar. Kalau engkau dikarunia berbahasa, engkau bisa berbahasa. Sianda bakarada para bahena nakorada heda kayana sedako. Ena mahakaya rasina namorora bahena na. Siakana heda kora bahada balada bakarada umumu. Ida bahena namorora kena siada kota pada bahaya se. Ida karana ata bahana bahana ida kona bahaya se. Ina mau korona hiana se na baba yana ko. Sia karana mo ko yana se. Apa irana huku yana se kyobu. Setiap kami Tuhan, biarlah kami sadar kami perlu Engkau. Setiap kami Tuhan harus sadar bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Jesus. Amen. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kalau engkau merasakan hadirat Tuhan hari ini, kalau engkau merasakan penyertaan Tuhan hari ini, mari bawa hidupmu kepada Yesus. Engkau akan merasakan hadirat-Nya. Konsentrasikan hidupmu, pikiranmu kepada Tuhan malam ini. Biar engkau mengalami pertemuan dengan Tuhan. Biar engkau merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu hadir atas hidupmu.
Mungkin sekian tahun engkau sudah melayani, mungkin sekian tahun engkau sudah menjadi orang Kristen, tapi engkau belum merasakan bagaimana pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Engkau belum bisa merasakan hadiratnya turun atasmu. Dan malam hari ini, walaupun kita berbeda jarak, tapi Tuhan hadir di sini, dan Tuhan juga hadir pasti di sana. Di tempatmu masing-masing Tuhan akan hadir. Penyertaanmu sempurna, rasamu penuh damai, aman dan sejahtera. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu turun atas kami malam hari ini. Tidak ada yang terlewatkan, tapi semuanya dilawat melalui pujian penyembahan malam hari ini. Dan tiba saatnya Bapa di surga, kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Beberapa menit kami akan merenungkan, beberapa menit kami akan membaca, beberapa menit kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami. Firman ini menjadi pertolongan buat kami. Firman ini membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam menjalani perjalanan hidup yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati kami semuanya. Bahkan setiap ruangan hati kami berikan Allah yang ambil alih semuanya. Sehingga firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Beberapa menit saja, saudaraku yang kasih. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Wahyu. Yang terdapat dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua. Kitab Wahyu, pasalnya yang kedua. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan malam hari ini. Alkitab mencatat demikian, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau benci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudaraku, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita lihat beberapa ayat yang kita fokuskan malam hari ini, khususnya di ayat yang keempat dikatakan begini. Di ayat 1, ayat 2, ayat 3, firman Allah memuji jemaat di Efesus karena kebaikan mereka. Tetapi tadi di ayat 4, kalau saya baca dari ayat 3 dikatakan begini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bayangkan, jemaat di Efesus tidak mengenal lelah. Tapi ada kata namun. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kasih yang semula. Anda boleh bandingkan kekristenan Anda ketika Anda terima Yesus. Saya ulang sekali lagi. Anda boleh bandingkan ketika Anda terima Yesus. Pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu. Atau pada waktu beberapa tahun yang lalu, atau pada waktu beberapa bulan yang lalu. Setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami pertobatan untuk terima Yesus, dan dia terima cinta mula-mula itu, dia terima kasih mula-mula itu, maka apa yang kau ingat pada saat itu ketika engkau bertobat pertama sekali? Saya akan ceritakan kepada Anda, ada orang terima Yesus itu karena beberapa faktor. Ada orang yang terima Yesus itu karena beberapa faktor. Faktor pertama, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia mau menikah, dia harus ikutin baptisan. Percaya sama Yesus, percaya Pak Pendeta. Mau dibaptis, mau Pak Pendeta. Karena dia mau sekedar hanya mau menikah. Tetapi walaupun demikian, ada orang yang seperti ini benar-benar sungguh-sungguh. Tetapi banyak saya temukan, banyak orang tidak sungguh-sungguh. Sehingga ketika pertobatannya, kasih mula-mulanya, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan rohaninya. Justru malah tambah hancur. Ada orang yang menerima kasih mula-mula atau bertobat Bapak Ibu Saudaraku karena keadaan terpaksa. Tadi karena mau menikah, karena disuruh pasangannya harus begini, kita persyaratan gereja harus seperti ini. Atau dipaksa, tidak ada pengalaman pertemuan dengan Tuhan yang membuat dia bertobat sehingga kasih mula-mula itu sangat dahsyat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan itu sangat dahsyat. Dan dia ketika terima kasih mula-mula, pasti pengalamannya sangat berbeda dengan orang yang terpaksa atau dengan orang yang sekedar ikut-ikutan. Saya bertobat Bapak Ibu Saudaraku tahun 99 di kota Palembang. Dan pada saat itu beberapa pendeta sudah injilin saya.
Saya tidak mau terima Yesus. Karena kehidupan saya juga, saya tidak pernah atau sama sekali jarang ke gereja. Setahun sekali saya belum tentu ke gereja. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, beberapa pendeta saya tolak. Dan akhirnya, singkat cerita, saya terima Yesus. Di sanalah saya dibimbing, diarahkan, dan akhirnya saya dibaptis. Saya menerima cinta mula-mula. Saya menerima kasih mula-mula. Dalam sebuah pertobatan saya itu, saya tinggalkan kehidupan lama saya. Saya tinggalkan itu narkoba. Saya tinggalkan itu rokok. Saya tinggalkan minum-minuman keras. Saya tinggalkan itu yang namanya suka berkelahi. Tetapi tidak segampang membalikkan telapak tangan. Oh, tidak serta-merta tinggalkan rokok, langsung nyut, langsung berhenti. Tidak juga. Prosesnya panjang. Oh, minuman langsung tinggalkan, berhenti, bertobat. Oh, tidak. Begitu panjang prosesnya Bapak Ibu. Dalam waktu pertobatan itu, saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Anda tahu apa yang saya lakukan ketika saya bertobat waktu itu? Satu malam, saya babat habis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu satu malam saya babat habis sampai selesai. Saya baca sampai selesai. Itulah awal saya menerima kasih mula-mula. Setiap ibadah itu saya hadir. Bahkan dalam hati saya, kapan lagi ya ibadah? Kapan lagi ya memuji Tuhan? Rasanya saya ingin selalu ada di rumah Tuhan. Semangat saya menggebu-gebu. Saya rasanya mau bersaksi terus. Mulut ini mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Anda tahu apa yang saya maksud ini? Dengan kasih mula-mula? Ini saya sudah mulai berdiri. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak di antara Anda sesuai dengan firman Allah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Orang kalau ditanya sudah bertobat, sudah Pak Pendeta. Tetapi Bapak Ibu, ingatkah engkau pertobatan waktu awal engkau terima Yesus? Apa yang engkau lakukan? Apa yang kau buat? Saya yakin dan percaya jam-jam doamu itu luar biasa. Air matamu menangis itu bukan karena banyak utangmu. Air matamu menetes berlinangan bukan karena banyak masalahmu, tapi engkau sedang menerima hadirat Allah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Coba lihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, engkau datang ke gereja, engkau beribadah, ketika firman datang, pujian penyembahan datang, engkau menangis karena apa? Ingat dulu kasih mula-mulamu beberapa puluh tahun yang lalu. Persis saya ingat, saya datang kepada Tuhan tahun 99, aku terima Yesus secara pribadi. Hari-hariku bersekutu dengan Tuhan, air mataku menetes berlinangan Bapak Ibu Saudaraku kasih. Bukan karena pernah banyak pergumulanku, bukan karena banyak masalahku, tapi aku sedang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, hari ini Yesus mau berbicara kepada kita semuanya. Hai Charles Manurung, yang engkau sekarang sudah jadi pendeta. Hai jemaat GBI Karisma, hai umat Tuhan, hari ini kembalikan kasih mula-mulamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah jarang berlutut. Karena kita sudah jarang menyembah Tuhan. Di mobilmu memang lagu rohani, tetapi di luar sana engkau lagu rohana. Mana kasih mula-mulamu? Dulu engkau bisa 1 jam doa, dulu engkau bisa 2 jam doa, dulu engkau bisa 3 jam doa. Sekarang 5 menit pun engkau di kaki Tuhan sudah ini gelisah luar biasa. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus mau berbicara kepada Anda dan saya. Hai umatku, kembalikan kasih mula-mulamu. Kembalikan kasih mula-mulamu. Dulu ingat engkau beberapa tahun yang lalu.
Betapa dahsyatnya Engkau. Bayangkan dulu kita mungkin harus berangkat ke gereja jalan kaki. Tidak ada angkot naik sepeda. Ngelewati pohon karet. Harus ngelewati, ada ular di sana. Ada kalajengking di sana. Ada kelabang lipan di sana. Ada becek-becek di sana. Saya masih ingat persis ketika saya pergi pelayanan ke daerah Loduri beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 11 tahun yang lalu. Saya punya sepatu itu depannya kayak seperti buaya. Pas acara Bapak Ibu, acara KKR di sana, harus melewati pohon karet. Saya salah injak. Itu dikasih kayu-kayu seperti ini, saya kepleset sepatu baru saya, yang ujungnya seperti buaya yang sedang menghirup, menikmati sinar mentari. Saya injak itu, masuk ke dalam lumpur. Sayang buayanya mendarat. Saudaraku, kembali lagi. Apa yang saya katakan malam hari ini. Kembalikan kasih mula-mula. Yang dulu mulut kita suka berdoa, menyembah Tuhan. Yang dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih engkau suka memperkatakan firman Tuhan. Sekarang sudah berapa tahun usiamu Pak? Bu, sudah berapa tahun usiamu Nak? Sudah berapa kali engkau baca firman Tuhan? Hei, ingat kasih mula-mulamu. Tuhan mau berbicara hari ini dalam suasana hening seluruh kota yang ada. Tuhan mau berbicara, kembalikan kasih mula-mulamu. Engkau di rumah baca firman atau baca menyelesaikan medsosmu. Engkau duduk lihat HP. Engkau berdiri lihat HP. Engkau pun mungkin lihat HP. Apapun yang kau lakukan lihat HP. Masa lihat HP? Dengarkan baik-baik. Tuhan mau HP-mu itu engkau hentikan sebentar. Tidak usah lagi lihat-lihat media-media sosial yang berita-berita tentang corona. Itu membuat engkau stres. Berita-berita yang tidak jelas. Berita-berita yang menakutkan membuat engkau takut. Sekarang berdirilah engkau kokoh. Selesaikan firman Allah. Baca sampai selesai. Tuntaskan perjalanan hidupmu. Kembalikan kasih mula-mula. Bila perlu satu hari, engkau habiskan 30 pasal. Engkau bangun, baca firman. Engkau selesai makan, baca firman Tuhan. Karena tidak boleh kemana-mana. Hari ini, Tuhan mau berkata kepada Anda, kembalikan kasih mula-mula. Jam-jam doamu dipertingkat kembali. Yang tadinya 15 menit, sekarang setengah jam. Engkau naikkan lagi 1 jam. Engkau naikkan lagi 2 jam. Engkau naikkan lagi 3 jam. Waktu pagi engkau doa. Siang hari engkau doa. Engkau sore berdoa. Menutup mau tidur engkau doa. Saya yakin dan percaya engkau bisa 2-3 jam berdoa. Dalam suasana yang seperti ini. Kalau semua jemaat berdoa. Kalau semua umat Tuhan kembali kepada kasih mula-mula. Untuk berlutut menyembah Tuhan. Bukankah Tuhan akan memulihkan Indonesia? Kembalikan kepada kasih mula-mula. Kalau semua umat Tuhan membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman, bukan ke tangan yang kuat akan menopang Indonesia, lawatan itu akan terjadi. Hari ini, mari bersama umat Tuhan, kita kembalikan kasih mula-mula. Dan yang terakhir dikatakan, sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang kau lakukan beberapa tahun yang lalu. Apa yang kau lakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Lakukanlah kembali pada saat-saat seperti ini. Selesaikan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Sukalah engkau memuji Tuhan. Selalulah berdoa. Berlutut menyembah. Bawa keluargamu. Dan jangan pernah yang terakhir. Engkau harus terus bersaksi. Memperkatakan firman Tuhan. Saya masih ingat persis beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika saya bertobat, saya tidak pernah berhenti untuk bersaksi. Dan hari ini, kasih mula-mula. Berapa banyak orang sudah malu bersaksi. Berapa banyak orang malu ceritakan firman Allah. Berapa banyak orang malu memperkatakan firman Allah. Menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini, kembalikan kasih mula-mulamu. Bahwa engkau harus bersaksi. Dimanapun engkau berada. Itu yang Tuhan rindukan. Percayalah, kalau kita melakukan beberapa hal ini.
Indonesia akan mengalami terobosan. Indonesia akan mengalami pemulihan. Indonesia akan mengalami lawatan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Amin. Kita angkat pujian itu. Syukur ya. Haleluya. Syukur setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita angkat sekali lagi pujian dari awal. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali kita akan bersama-sama. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula kami Tuhan, yang dimana kami ketika awal kami terima bertemu dengan Yesus, kami tahu setiap perjalanan kami, bahkan setiap para hamba-hamba-Mu, yang ketika mereka awal bertemu dengan Engkau, kami belajar dari Saulus yang menjadi Paulus,
ketika ia awal bertemu dengan Engkau, ada hal yang luar biasa, ada hal yang dahsyat yang Kau nyatakan kepadanya. Dan hal yang sama pula Bapa, ketika kami menerima Engkau secara pribadi, ketika kami dalam pertobatan kami, awal mula kami terima Engkau, betapa dahsyatnya perbuatan-Mu dan ajaib bagi kami semua. Yang dulu kami Tuhan antusias, yang dulu kami Tuhan, hati kami selalu memuji menyembah-Mu, yang dulu kami selalu intim dekat dengan-Mu. Hari-hari ini Bapa, kalau semua itu kami banyak tinggalkan, ampuni kami Bapa. Kami mau setiap kami mengalami pertobatan malam hari ini, kami mau setiap kami mengalami perubahan malam hari ini, supaya di antara kami, ketika kami menaikkan doa, mengangkat tangan buat Indonesia, mengangkat tangan buat kota, maka lawatan kuasa Allah, Tuhan nyatakan hal yang besar, hal yang dahsyat, perkara hebat, pemulihan buat Indonesia. Karena ada orang-orang yang berlutut, karena ada orang-orang yang bertobat, karena ada orang-orang yang mengembalikan kepada kasih mula-mula. Mari seluruh jemaat Tuhan, Engkau angkat tangan malam hari ini, berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan, ini kami minta kuasa-Mu bekerja atas kami. Ini kami Bapa. Mari semuanya menyembah Tuhan, mari semuanya memuji menyembah Tuhan. Oh, Jesus, oh Yesus, layakan kami, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, layakan kami datang menyembah, kami datang memuji, kami datang meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap umat-Mu diurapi dengan urapan yang baru. Mari seluruh jemaat Tuhan, hari ini persiapkan dirimu untuk menaikkan suaramu kepada Tuhan, untuk menaikkan doamu. Jangan ada yang berdiam diri. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, sambil engkau mengangkat tangan, arahkan tanganmu buat Indonesia. Biar lawatan Tuhan, biar jamahan Tuhan buat Indonesia. Tuhan melawat Indonesia, bahkan memulihkan Indonesia dari virus corona yang hari-hari ini membuat semuanya tidak berjalan normal, semuanya tidak berjalan dengan baik. Yang dimana Anda sudah lihat, akhirnya kita tidak bisa lagi datang beribadah di gereja, oleh karena ada sebuah perintah dan aturan. Oleh karena begitu maraknya hari-hari ini, virus corona menyebar kemana-mana. Siapa lagi yang mau berbuat? Siapa lagi yang mau bertindak? Engkau tidak bisa bantu orang lain, tapi paling tidak malam hari ini, engkau dan aku menaikkan doa syafaat malam hari ini. Oleh karena itu seluruh jemaat Tuhan, mari kita tumpangkan tangan kita. Kita lepaskan berkat pemulihan buat Indonesia. Bahkan kita hancurkan virus-virus corona. Bahkan setiap orang-orang yang sakit hari ini oleh karena virus, mereka dipulihkan. Bahkan setiap orang-orang di Indonesia diberikan imun yang luar biasa, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga virus corona tidak berkuasa lagi. Terlebih lagi kepada umat-umat Tuhan, kita berdoa buat Bapak Presiden kita nanti. Kita lepaskan berkat buat dia, hikmat buat dia, biar dia bisa menjalankan roda bangsa ini berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama naikkan doa kita. Bapa di surga, kami bersama umat-Mu Tuhan, walaupun kami dipisahkan dengan jarak hari ini, tapi kami bersama-sama Bapa memberkati Indonesia. Kami rindu Tuhan, Indonesia dipulihkan kembali. Khususnya virus-virus corona yang sehari-hari ini mengganggu seluruh stabilitas di bangsa ini.
bahkan mengganggu peribadatan kami. Untuk kami bertemu kembali bersama umat Tuhan, bersorak-sorai. Kami tidak perlu mempersalahkan siapapun Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau datang, menaikkan sabat kami kepada Yesus, Raja Agung, yang mampu melakukan perbuatan yang ajaib. Bapa, kami mengangkat tangan tanda berserah. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Hari ini kami bersamaan kepadamu. Bersama umat-Mu Tuhan. Tidak wahara bahana dia sekiaramu. Kenapa karena siara naik kira untuk siaki hudi yes. Indonesia, kami hancurkan virus-virus itu yang mengganggu stabilitas bangsa ini, yang mengganggu stabilitas gereja Tuhan hari-hari. Bapa, kami tahu Tuhan punya maksud atas semua kejadian ini. Tapi kami tidak berhenti berdoa, menaikkan sabat kepada Bapa. Kami sepakat malam hari ini Tuhan. Kami bentengi Indonesia. Kami bentengi Indonesia dengan kuasa darah Yesus yang sudah menebus kami. Lawatan-Mu terjadi. Lawatan-Mu terjadi. Indonesia, kami ada di bangsa ini Tuhan. Setiap kami datang, menaikkan doa sabat kami. Kami minta lawatan-Mu Tuhan. Kami minta Engkau campur tangan atas bangsa kami. Bapa, begitu maraknya berita-berita tentang corona ini, bahkan begitu banyak merenggut jiwa. Tetapi hari ini kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu, mengangkat tangan berserah kepada Yesus. Ini saat kami Tuhan. Kami hancurkan setiap virus-virus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk menjalankan roda bangsa ini dalam kondisi yang seperti ini. Kami tahu banyak tekanan-tekanan dari intimidasi dari yang lainnya. Bapa, hari ini, Bapa, malam hari ini kami bersama umat-Mu. Kami minta Engkau berikan hikmat buat Bapak Presiden kami. Hikmat yang datang dari surga. Hikmat yang dahsyat itu Engkau kuberikan kepadanya. Bahkan kesatuan hati bersama dengan wakil tim staf menteri yang ada. Mereka dipakai dengan dahsyat. Mereka diurapi dengan dahsyat. Sehingga gejolak apapun yang terjadi dalam bangsa ini, mereka tetap mampu menjalankannya. Dan roda bangsa ini tetap berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ini doa kami. Setiap orang-orang yang kena virus ini Tuhan, kami berdoa mereka dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita berdoa buat kota kita. Kita ada di kota ini. Bukan sebuah kebetulan kau ada di kota ini. Tuhan punya rencana indah atas kota ini. Karena engkau ada juga di tempat ini. Dan engkau akan menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Engkau akan menikmati mukjizat Tuhan di kota ini. Karena Tuhan antarkan engkau ke tempat ini. Tuhan punya maksud besar. Tuhan punya maksud besar. Tapi jangan pernah engkau lupa lepaskan berkat buat kota ini. Mari bersama umat Tuhan, kita lepaskan berkat buat Bapak Gubernur kita. Buat Bapak Wali Kota kita.
buat seluruh staf pemerintahan yang ada. Kita lepaskan berkat buat Samarinda, Kalimantan Timur. Mari jangan ada yang berdiam diri. Mari bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami lepaskan berkat buat Bapak Gubernur kami, Bapak Isra Nur wakilnya, staf dan jajarannya Tuhan diberkati. Kami lepaskan berkat Tuhan Yesus buat wali kota kami, wakil dan seluruh jajarannya diberkati. Bapa, mampukan mereka, berikan mereka hikmat yang besar, yang luar biasa, sehingga Kalimantan Timur, Samarinda tercover dengan kuasa darah. Semuanya Bapa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Virus-virus corona yang sedang begitu beritanya, begitu besar hari ini, kami mau berkata, hei, Engkau tidak berkuasa atas umat. Engkau tidak berkuasa atas Samarinda. Kalimantan Timur di cover dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa di surga, aku mau berdoa Tuhan. Cover Samarinda dengan kuasa darah. Virus-virus corona tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Kau besar. Haleluya. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Bapa di surga, saudaraku, saya mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan ada di GB Karisma, baik yang di Samarinda, baik yang di Samarinda seberang, baik yang ada di Loduri, baik yang ada di Kubar. Bapa, mereka Tuhan titipkan untuk kami gembalakan. Dan hari ini hamba-Mu melepaskan berkat buat seluruh jemaat. Setiap umat-Mu, setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap anak-anak, malam hari ini berdoa, mereka semuanya di cover dengan kuasa darah Yesus. Virus corona tidak berkuasa atas jemaat-Mu Tuhan. Tidak mampu menembus, tidak mampu mengganggu kesehatan jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan di GB Karisma aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan membentengi kami semuanya. Aku berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga di cover Tuhan Yesus. Bahkan kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang. Kami tidak perlu ragu dengan semua itu. Karena kami tahu kami pegang firman Allah. Setiap langkah kami disertai oleh Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami berdoa. Setiap langkah jemaat-Mu, mereka yang berangkat bekerja, mereka yang melakukan aktivitas,
mereka yang kemanapun mereka berada, setiap langkah mereka disertai oleh Tuhan Yesus. Sehingga semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Yang lemah hari-hari ini Tuhan, karena flu, batuk, demam, kami berdoa dari tempat ini. Ulurkan tanganmu yang berlubang paku. Dengan kuasa bilur-bilurmu, batuk, flu, demam dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Iren malam hari ini. Campur tanganmu memulihkan dia. Setiap pencernaannya yang terganggu, Tuhan pulihkan semuanya. Sehingga staminanya dipulihkan kembali. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah. Bahkan hambamu yang tidak tahu Tuhan, seluruh jemaatmu yang mungkin mengalami sakit hari ini, kami berdoa, bangkitkan kembali mereka. Stamina mereka dipulihkan. Kalau yang terganggu bermasalah, bagian dalam pencernaan, sakit kepala, Tuhan Yesus, paru-paru, apapun itu masalah mereka. Hari ini tangan yang kuat, tangan yang berlubang paku, menjamah dengan bilur-bilurmu, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapak. Usaha pekerjaan mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, rencanakan, pikirkan, tetap dibuat semua berhasil. Dalam nama Yesus. Bahkan keluarga-keluarga besar kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Buat para penginjil, buat para misionaris, para gembala-gembala. Tuhan kami memberkati mereka. Dimanapun mereka melayani Tuhan, urapan baru, kekuatan yang baru, stamina yang baru berikan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, kami juga diberikan stamina yang baik. Imun tubuh yang luar biasa. Imun yang datang dari surga. Stamina itu pulih buat kami semuanya. Sehingga virus-virus corona yang hari-hari ini banyak beritanya tidak berkuasa atas hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pelayan GB Karisma, walaupun kami lewat live streaming Tuhan, biarlah semuanya sama-sama diberkati. Dan kami tidak lupa terus berdoa untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk umat Tuhan. Sebelum saya tutup doa berkat, saya berikan pengumuman sebentar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di hari Minggu ibadah tetap live streaming disertai perjamuan kudus. Sekali lagi, hari Minggu tetap kita ibadah live streaming disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat, rekan-rekan semua yang pulang kampung, yang berlibur, diharapkan mempersiapkan perjamuan sendiri dengan roti dan yang ada. Artinya Anda tetap bisa mengikuti
GB Karisma dengan live streaming sambil Anda persiapkan perjamuan, karena misalnya contoh Anda yang ke Wahau, mau bagaimana ngantarnya itu kan gitu ya. Masa ngantarnya itu hanya segelintir yang diantar, kan jauh, mau ke Berau kan gitu ya. Ongkosnya saya sudah berapa. Artinya buat perjamuan sendiri, nanti Anda bisa ikuti live streaming yang ada. Bagi jemaat yang di Samarinda, Seberang, dan Loduri, perjamuan sudah disediakan oleh gereja yang dikoordinir oleh diaken dan koordinator FC. Jadi para diaken dan koordinator FC tolong atur masing-masing perjamuannya, berikan kepada anggotanya yang mau yang akan mengambil perjamuan kudus. Dan juga kalau di Samarinda Seberang bisa diambil di Samarinda Seberang karena sudah dititipkan di sana. Itu pengumuman tentang gereja kita. Dan juga saudaraku, live streaming ini kan memakan kuota. Jadi di hari Minggu itu jangan lagi Anda cari-cari kuota, ya. Hari Minggu itu jangan lagi cari-cari kuota, kesana kemari seperti lagunya Ayu Ting Ting kan gitu ya. Mencari alamat, tetapi persiapkan diri Anda. Kalau Anda mau kembali kepada kasih mula-mula, ikuti live streaming ini dan Anda persiapkan diri Anda untuk beribadah, menerima perjamuan kudus, berpakaian yang rapi. Bisa enggak Pak Pendeta pakai kaos? Enggak masalah, tetapi berpakaian yang rapi dan sopan, kita seperti ibadah biasa, dan tolong kuotanya dipersiapkan supaya jangan berhenti di tengah jalan. Kan begitu ya? Jangan Anda hanya nonton YouTube Ayu Ting Ting, lagunya Ayu Ting Ting di situ kan gitu ya. Nonton India di situ. Jadi persiapkan kuotamu untuk Anda menerima lawatan firman Tuhan di ibadah live streaming kita di ibadah pertama, minggu pertama di bulan April. Oke? Seluruh jemaat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, saya minta tolong sekali, jangan Anda selalu membuka medsos Anda itu dengan berita-berita yang membuat Anda takut. Kalau bila perlu suasana yang seperti ini, Anda tidak usah buka berita-berita seperti itu. Kalau Anda mau browsing atau mau share apapun itu, coba dipikirkan matang-matang dulu. Bila perlu, bila perlu, kalau ada lihat begini, lewatkan aja. Sama seperti saya yang namanya corona itu, kulewatkan aja. Kenapa? Kadang-kadang kita ngeliat gitu yang mati. Kadang-kadang pendeta ini juga agak rontok juga imannya, kan gitu ya. Makanya lewatkan seperti itu. Nggak usah Anda hari-hari, ini mati. Nah, jangan nanti Anda karena ada penyakit, akhirnya Anda stres, Anda bisa down kembali, Anda bisa lemah. Ini kan sangat berbahaya. Mana imanmu, kan katanya begitu. Jadi hari-hari ini saya ajak Anda untuk tidak terlalu banyak melihat medsos, berhentikan dulu itu, karena itu yang membuat orang hari-hari ini panik semuanya. Panik, padahal beritanya tidak terlalu seperti itu, tetapi saya mau katakan, tetap waspada, tetap ikutin SOP yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, cuci tangan. Anda pulang kerja atau masuk kerja, cuci tangan. Bahkan di gereja ini juga sudah disiapkan semuanya untuk cuci tangan. Semuanya sudah serba ada, tisu basah semua ada, hand sanitizer juga sudah ada semuanya, semua lengkap semuanya. Kita ikutin SOP-nya dan juga harus pakai masker. Saya juga keluar kemana-mana, saya sudah pakai masker. Supaya Anda jangan petentang-petentang, Anda apa-apa pakai masker, nggak usah. Tetap pakai masker, ikutin SOP yang ada. Ya, SOP yang ada, cuci tangan, pakaian yang sudah dipakai keluar, diharapkan untuk langsung dicuci. Yang terpenting Bapak Ibu adalah ada dua, engkau bangun persekutuan di rumahmu, yang kedua engkau jaga kesehatanmu. Percayalah kalau engkau jaga kesehatanmu, engkau corona pun apapun namanya corona itu tidak akan pernah berkuasa atas hidupmu. Amin. Karena ketika engkau takut Tuhan, engkau jaga kesehatan, corona akan berlalu dalam kehidupanmu, akan berlalu dari rumah tanggamu, akan berlalu dari anak-anak, bahkan keluarga besarmu. Amin. Jadi hari ini minumlah air panas, air hangat. Kalau air panas nanti Anda minum, melepuh bibir dan lidah Anda, minum air hangat selalu. Yang suka minum air es, berhenti minum air es. Oke? Ya, minum air hangat setiap hari, bangun pagi minum 2 gelas, mau makan minum lagi, habis makan minum lagi, dan hari-hari ini saya juga suka minum air hangat dan masak lagi, supaya apa? Stamina kita pulih,
stamina kita sehat. Kalau stamina sehat, semuanya juga akan lewat semuanya begitu saja. Percayalah, bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih untuk umat Tuhan yang mengikuti live streaming hari ini, dan ikuti terus berita-berita GB Karisma melalui WA Group masing-masing di cabang dan di wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.